Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 2 Januari hingga 6 Januari 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id. Kemudian kita di sini ada beberapa analisa teman-teman, yang jelas di sini kita analisa intraday dan swing teman-teman ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan teman-teman. Di sini kita udah ada beberapa pair tentunya. Di sini kita udah ada XAUUSD atau gold. Kita analisa dari time frame M5. Kemudian di sini kita ambil posisi sell. Kita di sini ada konfirmasi codes untuk XAUUSD. Ini tentunya konfirmasi codes ini terdiri dari time frame kecil teman-teman ya. Jadi untuk time frame besarnya itu masih bullish teman-teman. Jadi ini kita ambil untuk intraday aja untuk XAUUSD. Kemudian untuk US 100, di US 100 ini kita analisa dari time frame H4 hingga daily. Kita ambil posisi buy di sini karena ada konfirmasi code teman-teman. Kemudian untuk Euro USD kita analisa dari time frame M30 hingga H4. Di sini statusnya masih wait and see teman-teman, karena sinyal atau analisa sebelumnya kita tersentuh stop loss teman-teman. Untuk analisa Euro USD masih sama dengan yang sebelumnya, ada konfirmasi codes, liquidity, dan ini kita tunggu sampai ada konfirmasi codes selanjutan di time frame lebih kecil teman-teman. Kemudian untuk GBP Japan Yen kita analisa dari time frame H1 hingga daily. Di sini kita ambil posisi sell karena sudah ada konfirmasi codes, fair value gap, dan breakout structure teman-teman. Jadi ini adalah entry untuk penerusan untuk downtrend teman-teman. Kemudian untuk USD Swiss franc, di sini kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Kita ambil posisi buy karena masih ada unmitigated order block teman-teman. Kemudian untuk USD Japan Yen, di USD Japan Yen kita analisa dari time frame H4 hingga H1 teman-teman. Kita ambil posisi sell di sini, kita ambil posisi sell karena ada konfirmasi codes, breakout structure, dan fair value gap. Kemudian untuk sinyalnya di sini kita sell limit di XAUUSD, lebih tepatnya di 1830.73. Kemudian stop loss di 1836.55. Kemudian TP di 1788.08. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $5,82. Desain di bawah 1/7 dan expired sampai 11 Januari 2023. Kemudian yang selanjutnya ada NAS 100. NAS 100 ini adalah indeks Nasdaq teman-teman ya. Jadi kalau di OktaFX itu namanya NAS 100. Tapi kali ini saya analisa dengan trading view. Jadi untuk analisa itu kita pakai trading view, tetapi untuk entry-nya di sini kita di broker OktaFX teman-teman. Jadi di OktaFX itu teman-teman tinggal cari aja NAS 100 untuk indeks Nasdaq-nya teman-teman. Di sini kita buy limit di 10666.4, kemudian stop loss di 10580.6, TP di 11733.0. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya itu sekitar $8,6. Ini hanya berlaku untuk OktaFX teman-teman ya teman-teman. Jadi kalau beberapa broker itu beda-beda untuk pip value-nya, tapi di sini yang saya cantumkan di sini hanya berlaku untuk OktaFX teman-teman. Jadi di sini untuk OktaFX itu resiko loss-nya cukup lumayan ya teman-teman, sekitar $8,6. Kemudian untuk risk and reward-nya 1/12, kemudian expired sampai 7 Januari 2023. Jadi ini adalah sinyal atau analisa dari minggu lalu ya teman-teman. Kita up lagi karena masih ada berpotensi dia akan menyentuh buy limit kita. Kemudian di sini di USD Swiss franc kita buy limit di 0.91809, kemudian stop loss di 0.91484, TP di 0.93825. Untuk resiko loss per 0,1 lotnya sekitar $3,5, risk and reward 1/6 dan expired sampai 7 Januari 2023. Kemudian untuk USD Japan Yen, di USD Japan Yen kita sell limit di 136.363, kemudian stop loss di 137.475, TP di 129.183. Untuk resiko loss per 0,1 lotnya sekitar $8,34. Risk and reward 1/11 dan expired sampai 7 Januari 2023.
Kemudian untuk JBP Japanyen di sini sinyal swing ya teman-teman ya. Di sini karena sinyal swing kita expired agak lama teman-teman. Di sini untuk JBP Japanyen kita sell limit di 164.548. Kemudian stop loss di 165.304. TP di 157.230 dan resiko per 0,01 nya sekitar 5,67 dolar. Recent 1/9 dan expired 18 Januari 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah ingatkan selalu untuk selalu gunakan resiko maksimal 1% dari equity teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada banyak sekali pair yang atau sinyal yang bisa kita tradingkan di sini. Jadi untuk setiap masing-masing resiko di sini kita gunakan resiko 1% dari equity teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking ketika harga sudah running profit di risk and reward 1/1. Jadi kalau kita partial profit taking di sini kita bisa TP parsial ya. Jadi seperti kasusnya di Euro USD minggu lalu. Di Euro USD minggu lalu kita sudah tersentuh atau sudah running profit risk and reward 1/1. Jadi kita sudah TP parsial waktu itu dan kita pindahin stop lossnya di entry. Karena di sini untuk itu TP parsial itu seperti misalkan di sini di XAUUSD ya. Jadi kalau kita sudah running di sini untuk XAUUSD itu sell limit hingga stop loss itu jaraknya sekitar 58 pips. Berarti kalau resikonya itu berarti sekitar 5,82 dolar. Berarti kalau kita sudah running profit sekitar 58 pips kita bisa TP parsial. Jadi misal teman-teman opennya 0,04, teman-teman bisa close sebagian atau close setengah gitu. Jadi kita close 0,02. Jadi kita masih sisakan 0,02 itu untuk sampai TP gitu. Kemudian setelah kita TP parsial kita bisa mengurangi resiko dengan memindahkan stop loss itu di entry. Jadi stop loss ini kita edit, kita adjust, kita pindahin ke entry teman-teman. Jadi dengan begitu resikonya sudah 0 teman-teman. Oke, untuk analisanya bisa sesuai kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, kemudian ada US 100 atau NAS 100. Kalau di Okta NAS 100. Kemudian di sini ada Euro USD. Nah, di sini kan kemarin ya kita sudah running profit cukup lumayan dan harga berbalik arah teman-teman. Berbalik arah. Di sini kita sudah TP parsial dan pindahin stop lossnya di entry. Kemudian di sini untuk USD Swiss franc ini belum tersentuh teman-teman. Ini adalah analisa sebelumnya. Kemudian di sini ada USD Japan Yen. Ini analisa baru teman-teman. Kemudian di sini ada JBP Japan Yen dan di sini juga analisa baru teman-teman. Oke, sebelum itu teman-teman bisa klik tombol like terlebih dahulu. Lalu kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu teman-teman. Oke, tapi sebelum itu kita bisa pergi ke websitenya OktaFX di sini. Teman-teman bisa lihat di sini kalau teman-teman mau lihat mapping atau sinyal, teman-teman juga bisa lihat di bagian market di sini ya, di analis dan edukasi, kemudian market informasi. Dan di sini teman-teman bisa pilih di market insight. Jadi di sini di market insight di sini teman-teman bisa dapatkan sinyal dan analisa yang berupa sama seperti di sini ada Euro USD seems bearish, kemudian XAUUSD trend is bullish, kemudian ya banyak sekali di sini untuk analisnya. Kemudian kalau di sini untuk trade idea ini adalah sinyal teman-teman. Di sini technical analysis ini adalah analisa mapping teman-teman. Di sini untuk Euro USD dia juga open posisi sell juga. Jadi di sini ada posisi sell atau sinyal sell juga di Euro USD, entry point, stop loss dan take profit teman-teman. Oke, untuk deposit juga teman-teman juga tinggal deposit saja di sini. Ada banyak sekali pilihan-pilihan menu untuk deposit seperti virtual account, VasaPay, Dana, OVO dan QRS. Oke, kita close terlebih dahulu. Dan di sini juga kita close terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke trading view. Jadi untuk analisa kita pakai trading view dan untuk trading kita pakai OktaFX. Oke, di sini untuk XAUUSD
Kalau kita perhatikan dia memang masih bullish teman-teman, seperti yang ada di analisanya OctaFX gitu. Untuk link ada di deskripsi ya teman-teman. Untuk mau berkunjung di websitenya OctaFX, link ada di deskripsi. Download OctaFX juga ada di deskripsi teman-teman, atau di pojok kanan atas untuk gunakan kode brokernya teman-teman. Itu untuk ada promo guru 100 teman-teman. Jadi itu adalah promo deposit 100% teman-teman. Dan di sini untuk XAUSD kita coba untuk ambil posisi sell. Jadi untuk time frame H4-nya memang belum terlihat untuk penurunan teman-teman, karena di sini belum adanya konfirmasi code sama sekali untuk H4-nya. Tetapi kalau kita perhatikan seperti di time frame M30 atau M15, di sini terlihat seperti sebuah konfirmasi. Jadi setelah bullish candle di sini, setelah pergerakan cukup tajam di sini teman-teman. Jadi di sini ada pergerakan cukup tajam sampai di sini, dan harga kemudian dia break dari higher low-nya. Jadi dia menciptakan lower low di sini teman-teman. Jadi setelah dia menciptakan higher high di sini, ya ini adalah higher high sebelumnya, kemudian higher low, higher high, dan setelah dia menciptakan higher high, dia menciptakan lower low. Artinya dia di sini gagal untuk rebound, akan tetapi di sini telah menciptakan lower low. Oke, kita pindah ke time frame lebih kecil untuk entry-nya. Dan di sini untuk entry saya ambil posisi sell ya di sini. Saya ambil posisi sell di order block M5 teman-teman. Jadi lebih tepatnya di order block time frame M5. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada satu candle bullish spin bar teman-teman, atau hammer juga, atau shooting star di sini. Kalau teman-teman perhatikan, kalau shooting star sih mungkin bukan ya teman-teman ya. Ya intinya seperti itulah teman-teman. Jadi di sini ada candle bearish untuk konfirmasinya di time frame M5. Jadi kita gunakan di situ untuk entry teman-teman. Jadi untuk entry-nya satu kali ukuran candle di time frame M5. Terus kita entry di tengah-tengah candlenya seperti ini. Jadi range antara sell dengan stop loss itu satu kali ukuran candle itu sendiri teman-teman. Oke, next kita ke US 100 atau NAS 100 teman-teman. Jadi kalau di TradingView saya pakai analisanya atau saya pakai chartnya US 100. Itu saya pakai US 100 itu karena lebih lengkap teman-teman. Jadi untuk lihat ke belakang untuk daily-nya dia memang lebih lengkap teman-teman. Jadi bisa lihat sampai panjang. Dan di sini untuk US 100 sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya dengan yang ada di Okta atau di MetaTrader, itu nggak jauh beda untuk harganya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk perbedaan harga di sini. Mungkin perbedaan sekitar selisih 0,1 pips atau 1 pips ya. Jadi nggak begitu signifikan sekali gitu untuk perbedaannya gitu. Dan di sini untuk entry-nya memang di sini sama persis dengan ada yang di MetaTrader teman-teman. Jadi kita gagal untuk entry juga karena di sini dia belum menyentuh buy limit ya kemarin ya. Jadi cukup tipis untuk entry-nya di sini. Nah, jadi kita masih ada harapan untuk dia kembali lagi ke area buy limit di sini, karena tidak menutup kemungkinan dia akan kembali ke situ lagi gitu. Oke, kemudian kita ke Euro USD. Di Euro USD sendiri, dari Euro USD sendiri sebelumnya kita sudah running profit ya teman-teman ya. Jadi di sini harga sebenarnya sudah bagus di sini harga untuk swap liquidity masuk ke area fair value gap. Jadi setelah masuk ke area fair value gap di sini harga respect cukup bagus ya teman-teman. Jadi setelah masuk ke area fair value gap, kemudian harga turun running 1:1 ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan mungkin harga sudah sempat running profit ya. Kita coba cek ke sini. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah running 1:1 kita lakukan TP parsial ya teman-teman kemarin ya. Kita TP parsial, kita TP sebagian dari posisi lot
Kemudian stop loss kita pindahin ke area entry di sini. Jadi ketika harga kembali balik arah seperti ini, harga udah otomatis close di area ini teman-teman. Jadi nggak sampai tersentuh stop loss. Jadi mungkin kedepannya mungkin untuk Euro USD kita akan ambil posisi sell lagi. Tapi yang jelas untuk ambil posisi sell, kita perhatikan di time frame kecil seperti M15, M10 atau M5 jadi teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk time frame M15-nya di sini memang ada market structure bullish, teman-teman. Di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low, kemudian di sini ada higher high. Jadi selama low di sini dia belum tertembus, itu kita jangan ambil posisi sell, teman-teman. Kalau ambil posisi buy, saya rasa belum waktunya, teman-teman, karena untuk posisi sekarang di area sekarang, area penting sekarang, area sedang berada di area POI sell, teman-teman, atau order block sell di time frame lebih besarnya ya, seperti daily. Untuk di time frame daily dia memang berada di area supply, teman-teman. Jadi lebih bijaknya kita ambil posisi sell, tapi lebih bijak lagi kita tunggu sampai ada konfirmasi sell, teman-teman. Untuk Euro USD kita skip dulu, kita ambil aman dulu. Di sini kita tunggu sampai dia break area ini terlebih dahulu. Kalau sudah break, kita bisa ambil posisi sell. Kita bisa tarik Fibo seperti ini dari high ke low, kemudian kita cari ketika dia kembali ke area OTE, lalu kita bisa ambil posisi sell di sini, teman-teman. Oke, next kita ke USD Swiss franc. Di USD Swiss franc sendiri, untuk USD Swiss franc, teman-teman bisa perhatikan di sini masih bearish structure, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini memang bearish structure. Jadi untuk ambil posisi melawan market seperti ini, sebenarnya ini tidak sepenuhnya melawan market, teman-teman. Kalau kita pindah ke time frame daily-nya, dia memang masih bullish. Jadi di sini belum ada konfirmasi sama sekali untuk market structure-nya di time frame daily ya. Jadi di sini adanya area demand di sini. Di sini ada unmitigated order block juga. Jadi setelah dia break up structure di sini, kemudian dia break up structure di sini, nah dia meninggalkan area unmitigated order block, teman-teman. Lebih tepatnya di sini di time frame H4-nya, teman-teman. Oke, seperti ini, teman-teman. Jadi untuk unmitigated order block di time frame H4-nya USD Swiss franc dia belum menyentuh sama sekali area order block di sini. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke area itu, teman-teman. Dan di sini saya untuk ambil posisi buy di area unmitigated order block di sini, teman-teman. Kita ambil posisi buy itu tidak panjang, teman-teman. Jadi kita cukup ambil posisi buy di area unmitigated order block. Kira-kira ada reaksi di situ, kita bisa ambil posisi TP di area supply terdekat seperti di sini atau di sini gitu. Di sini dia masih adanya liquidity atau equal high gitu. Nah, di sini juga terdapat equal high. Oke, kita bisa pindah ke sini equal high. Kita tandai dulu. Jadi ketika ada kemungkinan dia akan swap liquidity atau swap equal low dan swap equal high, dan dia akan melanjutkan tren penurunannya gitu. Next kita ke USD Japan Yen. Di USD Japan Yen di sini teman-teman bisa perhatikan dia sudah bearish, teman-teman, untuk USD Japan Yen. Di USD Japan Yen di sini teman-teman bisa perhatikan di sini terdapat area fair value gap. Di sini cukup mudah sebenarnya untuk USD Japan Yen. Kalau kita perhatikan di sini dia low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high gitu. Jadi kita tunggu dia break dulu, kemudian dia naik, atau di sini dia belum 100% break ya. Jadi masih ada kemungkinan dia untuk naik, ambil ke area supply, lalu untuk melanjutkan penurunan gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk USD Japan Yen cukup mudah sebenarnya untuk dianalisa. Next di GBP Japan Yen, GBP Japan Yen lebih cukup mudah juga, sama kurang lebih dengan USD Japan Yen. Di sini harga sudah ada konfirmasi codes juga, konfirmasi codes. Di sini lower low, lower high, lower low, lower high, dan kalau kita perhatikan dia sudah break up structure di sini.
Ya, akan tetapi setelah dia breakup structure, kita lihat adanya fair value gap cukup lebar, teman-teman. Jadi kita butuh sebuah alat atau tools di sini. Nah, di sini kan kalau untuk fair value gap atau imbalance itu konsepnya itu dari ekor sebelum hingga ekor sesudah. Nah, karena di sini range-nya cukup lebar, jadi kita tidak bisa entry di area cukup lebar seperti itu, karena akan berpengaruh buruk terhadap risk and rewardnya juga gitu. Karena terlalu lebar antara entry dengan stop loss. Karena fungsinya kita entry di sini, kita cari area entry terbagus. Jadi kita bisa entry dengan stop loss tipis gitu, atau stop loss seminimal mungkin gitu. Kita bisa perhatikan di sini, kita bisa pindah ke bagian tools, kita pindah ke fixed range volume. Kita tarik dari sebelum pergerakan hingga ke sesudah pergerakan. Kita bisa taruh di sini atau di area candle bullish setelahnya gitu. Nah, seperti ini. Atau lebih-lebih. Nah, dari swing high ke low seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini adanya suatu gap ya, teman-teman ya, kalau di time frame 4. Jadi gap volume seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa area yang benar-benar valid. Untuk area imbalance-nya ada satu yang paling atas, kemudian ada dua yang di sini, kemudian ada tiga yang ada di sini, teman-teman. Jadi ada 3 area imbalance yang bisa kita gunakan untuk entry. Jadi di sini saya pakai area konservatif ya, teman-teman. Jadi area yang paling jauh fair value gap atau volumenya lebih dikit, teman-teman. Nah, di sini yang paling dekat dengan awal gitu. Oke, jadi kita entry jarak antara sell dengan stop loss itu 1 kali ukuran range tadi gitu. Terus kita entry di tengah-tengah, dan untuk TP kita bisa taruh di harga saat ini atau di low saat ini. Oke, cukup sekian dari video kita analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.